Ini artinya bahwasanya memakai pakaian yang sempit juga nggak apa-apa. Nanti tangannya sempit sampai tangannya nggak bisa dikeluarkan. Apalagi dalam keadaan musafir. Kalau musafir kayak lempar-lempar itu ribet. Ini kan dalam keadaan musafir dan keadaan. Kalau misalnya mendakikum menajub lagi, Nabi nggak bisa membuka bajunya karena sempitnya bahwa pada minta kejutan, maka Nabi berdek bawa jubah, Faghasala yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha al-kaffayn. Ini bab kita adalah al-masaha al-kaffayn. Jadi masaha al-kaffayn dibolehkan. Karena itu kali ada semodal khawaris mengatakan mengenai musafir masuk dengan ayat yang wajib membasuh kaki. Kita katakan bahwasanya ayat tentang wajib membasuh kaki itu ayat surah Maidah, bukan yang masalah. Gimana? Ya, surah Maidah. Dan itu dulu. Jadi tidak bisa diartikan al-masuk al-kaffayn binasa dengan al-Quran yang duluan. Ini kejadian waktu perang Tabuk. Dan saya katakan Tabuk adalah peperangan yang terakhir yang berbeda. Jadi tidak bisa diartikan bahwasanya masuk binasa dengan ayat yang bunyi tidak langsung sampai wajib kaffayn. Jadi tidak bisa dikatakan binasa. Fajr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdurrahman bin Auf ya umum. Datang Nabi Abdurrahman bin Auf udah salat jadiman. Nabi lima menit. Nabi kan barangkali lama. Karena pada waktu awal kan udah ada, maka orang-orang memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Ini menandakan bahwasanya memelihara awal waktu itu dipentingkan sampai Nabi jadi tinggal. Oh si kiai jangan bilang gue udah tinggal salat berjamaah, Nabi aja ditinggal. Ente berapa baru? Ini apa? Jadi guru tadi kata marah tinggal. Ya iya, asal gitu. Emang memastikan awal. Kalau Habib Ali dulu masih hidup cerita, itu udah nungguin jamaah ibadah gimana? Iya, kalau itu Isya kata Nabi, Isya ini. Kalau orang udah banyak, awal. Tapi kalau orang masih belum banyak, nungguin, itu Isya. Selesai tidak. Nabi mempertanyakan apanya? Kalau itu sengaja diperintahkan idrok, abri bisa itu suruh. Kalau Isya enggak, karena Isya itu waktunya kata Nabi. Pernah Nabi sholat jam 9:30. Apa kata Nabi? Inna lawaktuha awalatan asyok pala ummati. Itu sebenarnya waktu yang paling afdol kalau aku tidak takut membuat masyarakat umat. Kalau waktunya jam 9 kan ya, kemudian orang akan tidur telat, maka Isya Nabi, maka Isya itu kalau waktu afdolnya ada yang mengatakan awal waktu Nabi pertama jam 11. Karena yang mengatakan ketika Nabi sholat jam segitu, apa kata Nabi? Inna awaktuha taulah dan asyafa'ala sirah 10 kita sama. Jadi afdal adalah ada yang bilang tadi, ada yang bilang maka Isya itu kalau Isya dalam hadis dikatakan orang nggak banyak Allah, orang nggak banyak gitu sampai waktunya. Untuk Isya ingat apa? Kalau maghrib jangan, maghrib harus awal. Maka saya pikir kalau maghrib itu habis adzan jangan pakai selawatan lama-lama apa ya? Dia belum datang, yang itu tuman, ketuman, tuman. Bisa tungguin ya lama-lama lagi datang ke masjidnya. Imamnya ditata maksudnya. Maghrib dia sekiranya lama. Itu kan
bisa rawat apa intinya biar latihannya bisa lewat kan? Kapan waktu maghrib? Menurut kalau jadi yang mesti katakan adalah waktu maghrib sekedar habis terbenam matahari ada lalu yang butuh pakai pakaian komat suatu tembakan selesai itu kalau jadi kalau kalian mengatakan maghrib sampai hilang mega merah hilang mega itu merah dulu jadi asyaraful ahmar mega yang merah ya. Jadi mega itu kan sekarang merah dari dulu mega itu jadi kalau kita menggunakan tadi waktu balik sampai jadi andai kata kita wih dulu itu nggak menghilangkan Kalau waktu bisa jadi lagi ada takdir. apa? Waktu bisa. Tunda Adanya. atau betul adan itu kita katakan adan itu apa fungsinya? Apakah menandakan masuk waktu atau mengajak orang sholat? Hah? Iya, harus satu yang pertanyaan. Apakah adan itu ngajak orang sholat atau menandakan awal masuk? Sini dulu, kita belakang. Apa namanya? Yang ketiga apa Allah benar-benar kesembahyang dan begitu ini benar saya Jangan daripada. Tinggal lihat ini. Ternyata Abdul Rahman tidak salah. Pokok salah dan Abdul Rahman salah di mana mana. Kata satu rekan. Hadis yang banyak dikatakan bahwasanya ketika Nabi datang orang-orang bertasbih menegur Abdul Rahman dan Nabi mengisyaratkan untuk terus dan akan terus. Jadi ini ceritanya udah satu rakaat baru Nabi sampai maka Nabi bilang isyarat terus Abdul Rahman terus. Bandingkan dengan kasus Abu Bakar. Abu Bakar pernah salat waktu Nabi sakit Abu Bakar jadi imam. Habis itu Nabi datang. Karena terus Abu Bakar mundur. Jadi bedanya ketika Abu Bakar dan ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sampai karena Nabi terus Abu Bakar mundur. Abu Bakar Nabi maju jadi imam. Abu Bakar enggak, dia terus saja. Nabi jadi mau dan perang satu rakaat. Kita lakukan ini ya. Fasallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rak'atul lati baqiyat alaihim, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat yang kekurangan. Jadi ketika Abdul Rahman bin Auf jadi imam, Nabi ketinggalan satu rakaat. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi nggak ketinggalan. Bedanya karena Abdul Rahman orang-orang bilang ada Nabi syarat dia terus saja, Abu Bakar di mana yang beda menurut kita sekarang? Abdul Rahman saya pikir kapan lagi ngimamin Nabi? Begini ya. Oke. Kan dua-duanya diisyaratkan oleh Nabi untuk terus. Abdul Rahman terus. Abu Bakar. Di sini kita lihat ada dua hal. Apakah imtithalul awamir atau mulaqatul adab? Ya, apakah imtithalul awamir? Abu Bakar mengedepankan adab, maka tepat saya pikir dia menjadi imam, maka dia Auf melaksanakan perintah karena disuruh terus, maka dia terus. Jadi dua-duanya ini
yang satu mura'atul adab, yang satu imtithal. Ini kaitan kepada Nabi mengatakan ketika ditanya, "Kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana kami mengucapkan salat kepada Engkau? Apa kata Nabi? Qul Allahumma shalli 'ala Muhammad. Sehingga kalau imtithal awamir tidak perlu pakai sayyidina, melakukan perintah. Kalau ada pakai sayyidina. Gitu ya. Jadi sekarang kita pakai sayyidina atau tidak? Kalau tidak, kita imtithal awamir. Kalau kita pakai mura'atul. Jadi jangan dipermasalahkan yang begini. Orang pakai saya atau tidak? Karena perintah kan ketika Nabi ditanya apa kata Nabi? Qul Allahumma sholli 'ala. Tapi adanya apa pantas kita manggil Nabi dan kata-kata Muhammad aja. Jadi dalam hal ini ada imtithal al-awamir, ada mura'atul. Abdurrahman karena perintahnya terus ya terus. Abu Bakar sekali perintah terus, adanya dia pun nggak pantas. Lagi pula kalau Al-Arab Nabi dia udah serakaat, Abu Bakar belum. Kalau lah Nabi jadi imam, sekarang salah satu rakaat, udah satu rakaat, Nabi jadi imam, kan kita dua tuh, naik dulu satu, orang udah dua, apa dilakukan Nabi? Bimbingin orang belum gini, Nabi terusin orang udah Nabi dua, Nabi salah, Nabi belum satu kayak gitu. Makanya ketika Abdullah bin Auf, Nabi itu jadi makmum karena udah satu rakaat. Tak gimana terusinnya? Hah? Iya. Kalau kan belum satu rakaat nih. Andai kata Nabi jadi makmum selesai gampang, nggak ada masalah. Tapi karena Abdullah udah satu rakaat, andai kata Nabi jadi makmum gantiin, tak begitu satu rakaat Nabi, orang udah rapi. Nabi baru satu. Nabi terusin orang kacau. Maka Abdurrahman ini menandakan mereka adalah orang-orang yang mau pakai jalan, nggak pakai mikir tuh. Otak jalan. Sekali pun nggak perlu mikir, kalau gua mundur Nabi satu, yang ini akan langsung dia otak langsung. Kita memang perlu siapkan orang-orang yang menjadi sahabat adalah orang-orang yang memang otaknya udah salah, udah takdir. Nggak usah. Nggak usah. Barangkali gini, kalau ada kiai, mendingan kita jadi makin jam sekalian. Kenapa? Andai kata kita salah ditegur sama kiai, ya kan enak kayak begitu. Jangan bilang sombong, jangan. Gua sambil belajar nih, andai kata ada yang salah ketika jadi kan ada kiai belakang loh. Sakit itu. Ada lagi tiga sholat malah ada takbir begitu baca surat kan surat sajadah dia langsung sujud makmumnya. Gimana kayak dia ada yang sujud tangan, ada yang Imam sujud. Imamnya ini kan begitu surat pakai surat sajadah dan dia kan sujud. Gimana? Langsung sujud imam. Iya. Makmumnya dikiranya lupa imam ini apa ada sujud. Tarik doa ya. Iya. Kita itu separuh sujud, separuh tubuh. Karena tata cara kita sholat, kata Nabi lihat ini ulama wanua. Kata Nabi yang di belakang saya orang yang cerdas, yang pintar. Jangan yang di belakang orang tolol, minta di belakang. Masalah kayak gini jadi kan. Nabi udah bilang kan, apa kata Nabi? Lihat ini ulama wanua. Yang di belakang saya itu orang yang kita karena dikit, yang belakang enak. Andai kata Imam Sandi ditegur, ini karena yang kayaknya Sandi di belakang, yang di belakang yang mana kayak gitu, akhirnya ditegur, Imam itu sujud kan kayak gitu, jadi kacau. Mestinya itu mungkin dia nggak biasa kayak begitu, yang nggak biasa. Maaf nih,
Tapi kalau sembahyang di Basmol, subuh Jumat pasti itu. Maka ada yang berdatang dibilang kok di Basmol subuh 3 rakaat, bukan 3 rakaat, kan nggak ngerti kan 3 rakaat. Jadi kalau insya Allah kecuali imamnya disahkan, insya Allah di Basmol subuh Jumat baca. Tentang penjelasan kalau imam mau kalau belum biasa kasih tahu. Kalau belum biasa jangan saya kacau. Ya. kalau jamaah udah relatif baik. Lalu kita imam bukan kajian. Kalau di kelas tempat saya setiap subuh Jumat pasti itu. Nggak pengen bilang karena kita tahu. Kalau menurut saya dulu itu bisa. Karena iya. Kalau saya sih diatur di Jawa Timur itu juga cuma ini tidak tahu apa jamaahnya. Nggak pengen bilang kan? Bilang ya. Itu sih jamaah Jumat. Memang kacau. Yang ada yang kacau lagi ceritanya yang kacau lagi. Sholat Id, imam lupa takbir yang 7. Ya. Itu kan mestinya nggak usah diulangi lagi. Ternyata imam takut dan dede karsa habis itu takbir. Yang lain yang keruku kali, mereka ruku takbir lagi dibilang yang tidak takbir kan, imam masih berdiri orang terhadap sujud jalan kan dikit imam bilang takbir lagi ruku. Itu sunat hayat yang tidak perlu diulang. Itu imamnya barangkali dia pikir kalau nanti dia akan berapel, dia takbir setelah surah. Iya. Maka kata Nabi kan tadi saya bilang, kata Nabi dia ini ulama manuver. Yang di belakang Nabi itu orang yang pintaran. Andai kata imam kenal, imam mundur ini maju, jangan cetek maju aja. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahsantum. Kalau kasih nasu arah pada rame, enggak apa? Jadi terus saja udah bilangnya kan ada naik terus saja. Habis saya apa kata Nabi? Ahsan, bagus dan apa? Itu bagus kayak kan orang kaget. Dan kaget gimana sih? Abdurrahman, ampun tepuk tangan tuh, subhanallah, karena mau itu kan di belakang tuh supaya menenangkan kita. Apa kata Nabi? Sangat bagus kayak gitu. Kayak emosi. Gue kan Nabi kan sekali. Kalau ada kiai suaranya baca ayat begitu pasir, ada korin yang datang, mana lebih apa? Nabi mengatakan, ya ummun nasa aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu yang pintaran bacaannya. Kalau pintaran sama, baru yang alimnya sama, baru yang Tuhan. Jadi dua itu menjadi ukuran. Jadi pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang kalian pintar. Ibnu Umar sudah kawan. Jadi imam kan? Oleh beliau. Sasaran kalau saya Umar. Kenapa? Dia adalah orang yang bacaannya benar. Kita kadang-kadang jadi kalau kita jadi imam ini, kita kadang suka apa ya? Kita mengikuti banyak kita nggak diikuti, kita nggak ikuti, kita jadi makmum. Makanya imamnya jangan sampai membuat orang menjadi ribet kayak Terlalu boleh juga kan hak. iya. Jangan. Ini tuh jangan pakai boleh lebih jadi biasa aja. Jangan gitu. Orang bisa lupa baca Fatihah. Imamnya banyak bola-bola itu orang bisa lupa baca Fatihah. Dengerin bacaan si imam. Kayak bagiannya, ada orang merasa pintar, dia nggak berpuasa itu diri jadi imam, dia duduk, orang-orang dikasih dia diri, begitu. Gimana pemikiran? Benar.
Umar khadimal Kufah ala Sa'd bin Abi Waqqas wa huwa amirun. Abdullah bin Umar datang ke Kufah atas Sa'd bin Waqqas dan dia adalah amirnya. Sa'd bin Waqqas sebagai amir di Kufah yang pernah dipecat oleh Umar bin Waqqas. Dipecat. Apa dipecat? Orang Kufah usil Umar. Umar pas dia gak bisa sholat, ya sholat. Baik Umar, siap inspeksi mana? Inspeksi Umar dia bagus sholatnya. Ada satu orang yang memang dengan dia yang usil nih. Dia bilang dia ada orang yang layak bil qadiyah wa laisa bil atiyah, karena urusan pribadi sampai dibilang ada orang begitu sholat. Ini karena ada urusan pribadi. Kan kita orang dari sini. Al-Imam dari bahwa Amirullah kalau Abdullah bin Umar yang sekali Kufah saat bin Waqqas melihat Abdullah bin Umar mengusapnya bukan membasuh kaki. Angkara dari Ali maka diingkari. Faqala lahu Sa'ad ingkari ta'ali. An mengatakan Abdullah bin Umar tanya kepada Umar, kalau pada saat tanya apakah boleh tidak membasuh kaki? Faqadima Abdullah lalu datang ke Madinah, fanasiya an yas'al man dalika, maka dia lupa bertanya kepada bapaknya tentang musafir. Hatta qadima Sa'd, sampai saat datang ke Madinah dan saya ingat nih, dulu aku nanya kepada bapak, udah bilang dananya belum? Faqala as'al ta'abaka, nanya bapak belum tentang apa? Takut. Faqala belum nanya, aku lupa. Fasa'ala Abdullah bertanya kepada bapaknya, kalau tidak dapat dari kita cukup ini rumah qahilatani famsahani. Kalau kau masukkan dua kaki kau dalam kop dan kau dan dulu suci, maka berusap di atas ini. Ini artinya mengusap kop itu boleh kalau dipakainya dalam keadaan suci dua-duanya. Sekarang nggak boleh. Ini dibasuh kaki kanan, pakai yang kita berguir nih buat masuk kiri baik itu nggak boleh karena memasukkan yang kanan belum membasuh yang kiri harus dan saja boleh. Pokoknya Abdullah wajah akan melakukan ini. Anak akan tanya sekali buat habis buang air besar. Pokoknya nah iya wajah akan melakukan ini sekali buat habis buang air. Gambarnya koknya itu bersih dan tidak harus dibuka kakinya. Kecuali kakinya najis, kalau dia buka kaki. Haddatsana Malik an-Nafi' an Abdul Mardah bis-suqi tamma tawaddu'a. Ibnu Umar menjibi asar lalu diwudu. Bahwa secara wajah wa ini wa masyarakat saud kemaduk ya di jenazah dan diusalli alaihi ya kalau kemudian ada panjang salat jenazah atau salat ketika dia masuk masjid fama salat kufaihi dan masalah alaiha dia mengusap kufai lalu dia sholat. Menandakan bahwasanya salat jenazah harus punya wudu. Kalau boleh tidak punya wudu langsung salat saja nikah. Karena itu belum mengusap kufainya dia usap kufainya baru dia sholat. Sekalipun ada yang boleh ya. Apa mengatakan boleh sholat jenazah tidak punya wudu. Esensinya adalah doa. Kan boleh pakai wudu, maka sholat jenazah boleh nggak pakai wudu. Tapi kita jangan ikutin. Setiap masalah ada yang boleh. Jangan masalah yang tidak ada ya. Ada yang bilang ini kayak masalah yang wasila Malikun an rajulin tawaddu'a wudu'ahu as-salat tamma labisa fain. Maka ditanya orang wudu beneran pakai kok tamma bala tamma naza'ahu dikencing dia buka kopnya tamma radama firitaihi kemudian dia pakai lagi di kakinya aistak nikul wudu'an apakah dia harus wudu dari awal. Ceritanya dia buka kopnya Bahwa yang dikopeh boleh sebaliknya.
dia buka kopnya dan dia basuh kakinya. Kenapa? Tadi dia udah kan jadi kayak gitu. Teman, lagi sapu kok teman bala teman nazar buka kopnya. Jadi kalau udah dibuka tidak boleh diusap saja, harus wudu dari awal dengan membasuh kaki secara walak sifriqin wa innama yamsa'u ala khuffaini man adkhala rijlaihi fil khuffaini wa huma tahiratani bi dhuhri wudu'i. Hanya oleh orang boleh mengusap khufnya orang yang memasukkan kakinya dalam khuf dan dalam keadaan suci bi dhuhri wudu'i dengan sucinya wudu. Amma man adkhala rijlaihi fil khuffaini wa huma ghairu tahirataini bi dhuhri wudu'i fala yamsa'u ala khuffaini. Ada pada yang memasukkan kakinya ke khuf dan itu tidak dalam keadaan suci, maka jangan mengusap, harus guyur kakinya. Wasila Malik an rajulin tawaddu'a alaihi khuffa. Orang wudu pakai khuf, ada khufnya. Famasa ada khuffaini andal masjid ala khuffaini. Fasara andal masjid ala khuffaini. Lupa mengusap. Hatta jabba wudu wasal. Sampai wudunya kering dan dia sholat tanpa mengusap. Yang sah ala khuffaini. Segera usap khufnya. Boleh sholat dan ulangi sholat, boleh itu wudu dan tidak mengulang wudu. Ini artinya bahwa kita adalah andai kata orang sholat belum mengusap sampai kering, bisa dia sholat, dia belum mengusap kukunya seakan baru membasuh kakinya. Kata Malik ini usap kukunya, ulangi sholatnya. Kenapa? Karena tadi dia sholat seakan-akan sholat tidak punya wudu karena belum mengusap kuku. Wasila Malik an rajulin ghasala qadamaihi thumma labisa khuffaihi fastaghfara wudu'an. Imam Malik ditanya tentang orang yang membasuh kakinya, kemudian dia pakai khufnya, kemudian dia mulai wudu, dia yanzil khuffaihi thumma yatawadda wa labisa rijlaihi. Kalau begitu dia buka khufnya, kemudian wudu dan dia basuh kakinya. Nah, dia buka. Babul amali fil masih ala khuffain. Bagaimana cara mengusap khuf? Bil haddath an Malik an Hisham jawab anna ra'a abahu yang saw ala khuffaini. Dia melihat bapaknya mengusap khuf. Qala wa kana la yazidu ila ma khuffaini ala an yamsahu dhurahuma wa la yamsahu dhunahuma. Dan dia tidak lebih daripada mengusap atasnya dan tidak mengusap bawahnya. Khuf itu adalah kan atas bawah, seperti atas bawah. Yang mana yang wajib dibasuh dosa? Wajibnya atas. Andai kata diusap bawahnya itu gede, sekalipun kena aja. Karena yang wajib adalah atasnya. Bawahnya itu sunnah. Barangkali kalau kita kayak alim mengatakan lalu kana dinu bil ra'yi la kana masuk asfal kufri aw la ma'ala kan ali. Andai kata agama itu pakai akal, maka mengusap bawahnya lebih utama daripada atasnya. Tapi kata ali boleh tapi mengusap atasnya. Ini kan kalau secara akal, bahwa kan dia jalan bawahnya, dia jalan yang dibuat tempat bawahnya. Tapi kenapa diusap atasnya? Karena ini memang agama itu tidak bisa diakal-akalin. Kalau menggunakan akal, tapi karena tidak menggunakan akal, ambil mengusap atasnya, maka atasnya yang wajib terus. Kalau di Indonesia ini pakaian khuffain dan sepatu ini boleh nggak kita usap? Kalau sepatu pakai khuf, apa hukum dasarnya? Tidak tembus air dan sejalan. Sepatu tembus air nggak? Tembus air nggak sepatu? Tembus air kan? Maka tidak bisa sepatu yang sebagai itu pun harus dia pakai ketika sholat. Kalau dia buka nggak bisa. Nah, takutnya andai kata dia buka kan dia pakai sekarang andai kata kita katakan buat sama dengan
boleh diusap tuh. Dia sholat dibuka, jangan nggak boleh sholat dibuka. Kalau dia buka harus masuk. Andai kata sepatu dia kapok, andai kata benar-benar sepatu kapok, itu kalau mau sholat pakai sepatunya. Bawa masjid, bawa masjid. Jangan dibuka boleh. Iya, kalau syarat terpenuhi, andai kata itu sepatunya sampai dengan kok, yang tadi saya katakan itu sepatu buat adalah sepatu yang barangkali syarat-syaratnya sampai dengan kok kan terus air. Itu kalau mau sholat jangan dibuka, maka koknya. Kalau sholat dia buka, maka nggak sah wudhunya, karena kakinya kayak buat apa? Yang pertama katanya boleh kesempatan yang kerok. Wahadan Malik wasila wahadan Malik anda salah bersyahadat adalah masalah kufair kayak bahwa bagaimana mengusahakannya pada kalau bersyahadat dari maka dia masukkan tangannya sejauh di atas ini mengusapkan adalah wajibnya atas tapi afdolnya atas bawah ya. Ini nggak apa-apa ini kayak saya nggak apa-apa tangan jadi kayak saya jadi saya kok kita nggak pernah pakai yang kanan, yang belakang, yang kiri dari bawah. Kalau saya baju jadi kaki di bawah ya. Saya nggak usah. Kalau itu harus kita semua. Yang penting usah kita selesai. Tiga jadi. Kita semua. Wajibnya atasnya, bawahnya nggak wajib. Tapi selain ini dikatakan di Indonesia adalah memasukkan satu di bawah ke di atas dan dia jalan itu dua. Mungkin kotoran kita naik kita pentingkan aja sih mesti dicuci dulu gitu cuci. Iya biar gelap. Jadi bukan hanya itu kalau najis untuk nih ada najisnya bersih dulu tangannya baru kena akan cuma itu yang dikatakan di sini kan wajib atasnya ya tapi bawah itu sunnah ketika ditanya nih Fa'adfa'ah dipersyahid ini memasukkan tangannya tahta kufri di bawah wal ukhra kau di atas teman amar rahman di jalannya tetap keluar jalan ke kiri dari depan kanan dari depan ke mana ke desi yang mana yang depan ya sekali lagi makanya semalam kaki saya kelihatan ini nih ya ini kan ini kiri kan kanan kiri nih. Iya. Sama aja. Tangannya tetap yang juga di bawah. Iya. Dua-duanya. Iya. Itu maksudnya. Sekedar ilmu. Iya. Penting bro. Ilmu barangkali ya. Sekarang kita amalin gitu ya. Nah kita nggak akan kok di sini karena kita dinginnya nggak seperti dingin di mana-mana. Bentuknya kayak kaos kaki cuma dari kulit. Iya.
Kalau perempuan diperut karena lebih menutup auratnya, laki-laki Tapi jadi tiga orang. boleh. Jadi boleh. Oleh yang oleh Malikun Pokokul bisyahadin aku masuknya ini tidak juga pendapat masyarakat ini aku sedang itu begitu cara mensampaikan. Kita sampai jam namanya ini Bama aja tentang penyisan. Apakah penyisan itu membawa itu ataupun tidak? Kita katakan tidak. Kecuali pemanifah. Hanya mengatakan keluar darah kalau mengalir itu membatalkan wudhu. Kita mengatakan tidak. Ini membatalkan wudhu. Karena keluar bukan dari umum. Yang batal adalah kalau keluar sesuatu dari salah satu di antara dua. Ada orang bercanda. Katanya orang lebih sholat. Bercanda. Boleh bercanda kan? Sholat. Apa katanya? Orang lebih sholat. Lubang kemaluannya mulai darah tidak batal. Lubang kemaluannya keluar darah. Lubang orang itu punya istrinya kan lubang orang kan istrinya. Istri lubang kemaluannya kan istrinya. Ini kan bercanda. Orang salah. Lubang kemaluannya apa lubang kemaluannya? Punya bininya. Nih, belum beda kan? Nggak apa-apa kan tentunya? Yang kalau dari dia bininya dari lubang kemaluannya. Ngerti kan ya? Kayak ada yang ngomong. Tuh, iya, lubang kemaluan kan, kemaluan malah lubangnya. Bukan dari dia, lubang kemaluan dia. Itu ada. Doa tidak membatalkan wudhu. Mungkin perhatiannya anak bertempat kan tidak ramah yang sahabat pada waktunya kemaroja pada wala bentakal ini aneh. Kemar kalau dia bisa dia yang saya pergi untuk wudhu dia kembali lagi dia terusin sholatnya dia di kamar lagi sholat bisa apa yang dilakukan dia keluar bersihin misalnya baik lagi diterusin sholatnya bukan dimulai diterusin sholatnya tapi walam yatakalam jangan ngomong kalau ngomong Gerak itu loh, jalan. ini saya kira ini aneh saya bilang gitu. Ini kan karena dengan perbuatan sahabat. Jadi kalau pemimisan itu Ibnu Umar itu kalau pemimisan dia ke mustaqal, kalau mustaqal dalam pemimisannya balik lagi salatnya mana? Kan nah, kalau kita jangan gini lah. Enggak wudhu. Saya diterusin. Apa tahu tak? Iya. Tahu tak bersih? Bukan pakai wudhu. Bukan membersihkan. Bahan membersih. Bukan pakai wudhu. Nah, kalau dia yang jadi imam bisa sedikit. Iya. Iya. Ini emang hasilnya ini aneh. Tahu tak adalah salat jamaah membersihkan. Bukan wudhu kayak biasa. Tahu artinya salat
sajadah. Dia bersihin darahnya. Jadi kita tahu aja yang kayak begini. Kalau kita barangkali nggak bisa kita lakukan dengan kayak begini, kita mulai aja dari awal. Kemudian Malik, An-Nabalahu, An-Nabal Abbas karena yang apa sih pertama bisa, payah tujuh dia keluar dari masjid, payah silu jangan aku dia bersih darahnya, kemudian dia balik lagi, babana ala sholat dia terusin sampai dan dia sholat. Kalau dia satu sampai 3 ribet, tapi dengan catatan tidak karena katanya perbuatan sekali pun banyak selama itu perbuatan berkaitan dengan sholat tidak membatalkan sholat. Seperti ketika terjadi perubahan kiblat, maka perubahan kiblat ada bukan awal pada maghrib, tapi itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Kan baik mengerjakan kerjaan itu berkaitan dengan sholat. Selama kerjaan itu berkaitan dengan sholat tidak membatalkan sholat, kata sebagian mereka. Karena Nabi ketika salat asar itu Nabi langsung kan dibilang kemarin pindah ke sana, Nabi memperhatikan dengan pemerintah dan dilakukan ke depan. Baik akan yang dilakukan banyak, batal, nggak batal. Karena itu berkaitan dengan ini pun kata mereka yang dilakukan oleh sahabat ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan sholat. Sekali sampai keluar itu tidak membatalkan sholat. Wahada Malik an Zaid bin Abdullah bin Usayd al-Laythi anna Sa'ra Sa'id bin Sayyid wa qara'a qawl yusalli Sa'id bin Sayyid dia itu memisah dan dia sedang sholat. Pak aku juga memisah lama dia mendatangi itu juga memisah lama zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam utik wudu'in pada doa maka diberikan dengan wudu pada wudu ya la salat dan maka dia saudaranya tempat wajah babana amal sholat sama dengan tadi dia terus sholatnya. Mengatakannya selama kalau amal berdoa apa yang kita kerjakan kalau kita bisa memilih perhatiannya an-Malik an Abdurrahman bin Harmalah atas kami anak pada baik saya dalam masjid yang aku lihat saya itu bisa ya 7 jam maka kodalanya atau juga aswabi menjadi sampai berada jarinya dari darah karena dia bersikap pakai jarinya. Allah yang min anfi yang keluar dari hidungnya kema yusalli walaya tawaddu kalau dia saja dia tidak wudu menandakan bahwa doa tidak membatalkan wudu. Wahadat Malik menambahkan Ibn Mujabbir anhu Salih wa Abdullah yahruju min anti ajamu hatta asbabikum thumma yaqilu thumma yusalli wa yaqra'u. Salih bin Abdullah keluar darah dari hidungnya sampai berkumpulan darah jarinya kemudian diketahui kalau diketahui betul kan? Ya yaktir diketahui nih apa tadi bahasa Arab yaktir kata-kata kan sama tuh kata-kata diketahui ada betul kan? Nah katanya pemirsa wilayah tahu dia sebenarnya tidak kenapa harus betul? Karena darah itu najis makanya betul sehingga dia terlepas dari najis dan dia lanjutkan sholatnya. Dua lagi kita ini kita masih berkaitan dengan doa nih. Babul amali liman kalau jamu itu awal apa yang kita kerjakan kalau banyak darah apakah doa ataupun kena doa
seorang pemahaman akhbarahu annahu ta'ala ala Umar bin Khattab min al-lailatil lati tu'ina fiha. Karena dia datang pada malam-malam ketika dia Umar itu ditikam. Umar ketika salat ditikam oleh Lu'lu'an. Kayak itu namanya Umar sedang salat ditikam. Kayak pada Umar di salat subuh, maka Umar bangun untuk salat subuh. Dia kan ditikam ya. Kayak salat subuh sebenarnya ditikam. Lalu dia diangkat. Kira dia itu batal. Habis itu kan aku pengen sholat dalam keadaan kayak gitu, dalam kondisi udah ditinggal berdarah, dia mesti ingat kan habis itu jatuh, diangkat oleh orang. Kalau angkat dia bilang aku pengen sholat subuh. Kondisi kayak gini wahai Umar, bakal Umar. Nah iya. Kalau asal fil Islam liman harakas sholat, maka tidak mendapatkan bagian dari Islam orang yang meninggalkan dalam kondisi kayak kita katakan di modelnya di mana kan tidak kayak nah azab Islam liman harakas pasal aku mau wajib kau ya Abu Daman Umar salat dan bukannya berkejuran. Nah kan kalau dalam kondisi kayak ini pakai sholat boleh berkejuran dalam rumah sholat kondisi kayak ini kan saya itu bukan main karena kita sekarang masalah kita sekarang ini kalau kita sakit terus sholat tadi dia makan dalam keadaan ini kan sama sakit banget masih netes darah dia masuk orang bilang sekarang baru kan dia kok sholat karena yakin azab Islam dengan berakas tidak mendapatkan bagian dari Islam orang yang tidak pada Malik an hadis Sa'id an Sa'id Musayyib pada ma tarawna fi man ghalaba da'u min du'a'i walam yanqati anhu. Bagaimana pendapat Anda orang yang doa, orang yang bisa gak putus-putus? Kalau Malikun, kalau Sa'id, tentang pasal Sa'id, kalau an-yumi'a bil-si'i ma'at, kata Nasib, kalau begitu siunya isyarat saja. Karena dia kalau dia sujud akan banyak keluar. Dia berusaha berdiri aja. Tunggu dan sujudnya cukup dengan isyarat saja. Jangan sampai kalau dia sujud akan banjir dengan pada hafal Malik wadalika atau maksudnya ini dalika itu adalah yang paling suka ya itu begitu bagi para yang bersandar terus menerus sujudnya cukup dengan isyarat saja kata Allah tadi sudah bilang mau pakai mau enggak kayak yang pakai merawat ada yang enggak pakai yang ditalur awalnya sekalipun maksudnya ini bukan nih saya ketika sholat saya tidak pakai sayyidina tapi yang diikuti kenapa kayak gitu karena saya pikir sholat itu rukun kalau rukun saya khawatir tambah-tambah kalau saya ini bukan satu kayak saya ini pasti saya untuk sholat saya kepakai sini tapi saya bilang ini cantik ini tak saya karena ketika Nabi ditanya saya pernah sholat alaika Pak Allah sholat ala itu yang diminta maka ketika sholat para kedengar ini nggak apa-apa saya tidak pakai sini tapi saya bilang jangan diikuti begitu gimana ketika sholat ketika sholat iya bukan saya bilang kan saya bilang kayak begitu maka setelahnya diikuti saya akan bagi saya berpikir tak
takut nanti salah ketika menerapkan kufur pakai sini. Hadis ini nantinya Bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa Tuhan, iya. Pengen apa saja. Ini tadi ada. Dalam hadis ada orang imam sholatnya tidak dibatalkan tamunya. Kalau kenapa? Seorang imam sholatnya tidak diterima. Kalau makmumnya pada ukurannya Ya umul gampang karihun ya. mau dari Orang nggak suka. Nggak suka artinya imam ini jangan ketika sholatnya macam-macam yang orang tidak suka. Jangan mulut, jaga mulut, jangan kayak begitu, jangan jaga mulut karihun, jangan jadi orang tidak suka. Emang mulut wajib gak wajib sih gak wajib. Tapi kan kalau ente kalau orang pada mulut kan jadi apa jadi kacau. Ibaratnya suatu ini. Itu tadi Umar tahu kali itu termasuk saya hujan terakhir harus bayar. Kali ini banyak sakit. Sakit itu tidak apa itu. Umar, Yang dulu orang yang namanya mati adalah orang yang mati di dalam perang. Betul, dia perang bukan? Ya, kan? Pertamanya dibaca kenceng semua, itu kan kenceng semua, nggak ada pakai buku. Gimana? Oke. Konot itu ada doa, ada tanah pujian. Yang pujian tidak perlu banyak bicara. Pak enaka tahti memuji kepada Allah. Itu tanah, maka semua memuji kepada Allah dan tidak harus diimam diaminin. Itu bukan doa. Allah menjadi amin. Ini bukan doa. Pak enaka tahti itu bukan. Kalau bukan Pak jangan di amin banyak Pak. Kita kan kadang-kadang ini kita kebanyakan rajin. Sekarang gitu. Ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin apa kan berdoa amin. Kan gitu. Batuk diamin, Hah? pas batuk diamin, Iya kan gitu. Karena doa katanya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Itu berdoa. Dan itu Hamid bilang di Mekah dibacanya keras semuanya. Iya, itu sebenarnya kita nggak perlu ikutin, maka biarin aja ya keras. Itu adalah pujian. Nggak mungkin ada perintah lain. Oh enggak. Nggak ada. Orang juga gitu. Enggak. Yang jadi pertanyaan kita adalah salawat doa atau bukan? Kan seperti akhir loh. Doa atau bukan salawatnya? Baca keras atau pelan biasanya kita baca? Yang ini. Kalau kita salawat kan ngomong salawat Muhammad. Diamin bukan enggak? Doa atau bukan? Sekarang bagaimana kita kalau kita urut ketika baca salawat keras atau pelan? Kalau kita bacanya pelan, yang lebih kuat itu bacanya keras supaya diaminin karena itu doa. Iya, yang terakhir. Iya. Dan kita bacanya pelan saya. Salawat, salawat itu kan doa. Itu kita bukan doa. Ketika salawat keras atau kita baca keras atau pelan? Keras. Itu sebenarnya doa. Maka kalau kita baca di kitab fikih baiknya keras. Yamin ya. Iya, baiknya keras. Andai kata kita baca pelan nggak apa-apa. Ada dua aliran.
Ada yang gak keras, ada yang gak keras. Sebaiknya katanya mereka. Terkait dengan tadi, karena yang ngaji ini kan dari beberapa kelompok dan versi soal alasan tidak semuanya sudah jelas, monggo dijelaskan. Dan juga Nabi juga pernah mengatakan sendiri kepada ketika beliau dalam sabda anak saya itu ada di Adam Dalam tidak kan? Iya. Artinya menurut ini bukan hanya kiai itu tapi juga kiai. Anu terlambat kan tadi sih? Terlambat nggak? Datang? Enggak. Nggak. Kita kan perintah itu Presiden. Apakah mau atur ada atau imkan atau bagaimana dia yang mengedepankan inti terawih jaga ini? Bukan berarti pakai sini tidak boleh ketika sholat. Tapi terawih yang pakai sini orang itu ada, karena jangan manggil Nabi dengan nama aja. Maka terserah saya dan sedemikian saya terserah. Maka saya bilang jangan ikuti saya. Cuman kalau saya nggak pakai ini dalam sholat. Itu tadi benar maksudnya Nabi kan pernah bilang anak saya dibuat Iya. bisa dibuat pegangan deh. Itu tidak berarti kalau kita sholat harus kayak begitu. Pernah nggak ketika habis perang Khandaq, Nabi akan memutuskan bagaimana keputusan kita terhadap Bani Quraisy yang memblokir orang musyrik Makkah. Tunggu keputusan Sa'ad bin Mu'adz yang kata Nabi Sa'ad kalau ketika meninggal ihtazat arsy bi mauti Sa'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'adz goyang, arsy goyang dan mati Sa'ad. Ihtazat arsy bi mauti Sa'ad. Apa kata Nabi? Ketika sedang dia dalam keadaan sakit, apa kata Nabi? Kumu sayyidikum, bangun karena saya. Karena saya ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Pengucapan itu apa? Cuma kalau dalam sholat, karena sholat itu rukun, karena itu rukun, maka kalau saya nggak pakai di luar sholat, nggak apa, saya nggak pakai saya itu. Saya kalau dari kalau pakai sini apa tadi? Dalam sholat pakai sini. Karena Nabi bilang kayak begitu ketika ditanya, ya Rasulullah, amma salamu faqad arafnahu. Salat udah bisa. Pakai pensalli alaika. Salat gimana? Apa kata Nabi? 10 Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salat yang Nabi mintakan. Makanya kalau dalam sholat, karena saya takut melanggar apa yang Nabi sampaikan, saya nggak bilang kasar sih, kan saya berjamaah di kamar ini kalau saya bilang. Tapi saya bilang, saya tidak sudah berikan kamu, saya jangan diikuti dalam ini. Benar nih ketika apa? Tapi saya nggak pakai sini ketika sholat. Iya, saya pakai. Saya ini nanti luar sholat. Kenapa saya nggak pakai? Oh, jangan pakai tetap hukum. Saya khawatir hukum itu kalau kita Di kalangan abadi bukan hasil sholli ala Muhammad. Ada yang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di kalangan abadi. iya. Kalau saya pakai saya ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di sini. Alir. Ada nggak yang sekarang datang lagi saya pakai saya ini? Ada yang pakai saya ini? Sekarang apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Ketika mau kita nggak pakai sayyidina dalam saat itu. Pakai nggak sayyidina? Sedangkan itu bukan dalam keadaan. Kenapa kita nggak pakai sayyidina ketika mau lihat? Kan gitu ya? Ketika itu kita nggak pakai sini nggak apa-apa. Kenapa? Ketika sholat yang itu rukun baru bermasalah.
Maka saya bilang, saya nggak pakai Sayyidina, terserah. Dan saya bilang mau jadi ikut saya nggak pakai. Tapi ngikutin dulu boleh. Ada Quran. Ikutin sabda Nabi yang dia mengatakan, "Oh Allahumma sholli ala Muhammad." Ikutin apa yang kata Nabi, kan yang saya kerjakan. Tapi mana salah salah. Udah cukup Pak. Ya. Jadi terima kasih yang baru datang. Pengajian dari subuh, sholat subuh berjamaah saya ngetik. Mungkin ada yang lupa gitu. Semoga bulan depan Selasa biasa pakai subuh kan enggak biasa aja. Enggak usah ada yang kesiangan dulu. Soalnya kayaknya kesiangan. Kecuali Kirais. Jadi yang ngajar Selasa biasa. Kan kalau di daerah ini yang mau berangkat kerja aku kerja. Kalau nungguin saya telat kalau disuruh akhirnya yang kerja. Kalau kita nungguin perhatiin acar dia baru datang rusak kajian juga. Hadirin para ulama, sekedar informasi untuk diketahui